Baik, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bang Rivaldo. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Fikri Tamimi, ada Hilmi Hawari, dan ada Cici Ranata Sinaga. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas proyek UAS untuk Lab Jarkom 3, di mana pertama, baik langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membuka VirtualBox dari Oracle, dan di sini kita akan membuat virtual machine baru, yang membuat namanya ini bebas saja. Mengkritik buat rekam presentasi. Kemudian di sini kita attach ISO image, di mana kami sudah menyiapkan ISO image terlebih dahulu pada awalnya dengan ISO image MikroTik untuk type-nya ke Linux dan subtype-nya ada di Other Linux. Nah, kemudian ini untuk hardware unattended installan hard disk-nya boleh dibiarkan seperti default aja dan kemudian di finish. Kemudian kita masuk ke setting. Di sini settingnya kita pastikan ini sudah berada di tab yang expert. Jadi kita masuk ke network, membuat yang pertama menjadi bridge adapter satu kita ubah menjadi bridge adapter. Adapter 2 kita checklist terlebih dahulu, kemudian kita ubah ke internal network dan nama di sini biarkan default saja. Kemudian ini sudah boleh dibiarkan aja dan boleh di OK kan. Oke, kemudian kita pastikan sekali lagi yang lain-lainnya sudah boleh dibiarkan aja. Udah di bridge adapter dan di internal adapter, internal network. Kemudian ini sudah boleh di start. Tunggu sebentar. Yes, ini masuk ke VirtualBox-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk di sini kita klik tekan keyboard A untuk mencoplos semuanya. Kemudian kita tekan I untuk menginstal. Dan ini boleh di yes-yes-kan aja. Tekan Y, dan kita tunggu loadingnya sebentar. Jadi dia akan menghapus data yang awal dan menginstal yang baru. Oke. Nah, di sini sebelum kita enter, kita perlu mendisconnect si ISO image yang tadi dengan cara remove this from virtual drive. Nah, ini di force unmount. Kemudian baru mungkin boleh kita cek sekali lagi. Apakah sudah? Oke, sudah. Untuk yang lain bisa dibiarkan baru kita enter untuk di reboot. Ini kita tunggu sebentar, dia akan loading. Baik, jika sudah sampai sini kita kita boleh. Baik, di sini admin, passwordnya biarkan saja. Ini kita no aja. Nah, kemudian ini kita enter. Kemudian kita ping. Bentar. Berikutnya kita bisa cek interface screen untuk melihat. Nah, ini kita boleh klik ping 8888. Nah, jika sudah ada balasan seperti ini, jika sudah ada respon seperti ini artinya virtual machine kita sudah connect ke internet, sudah connect ke router. Berikutnya akan saya berikan ke Hilmi. Terima kasih. Baik, langkah selanjutnya kita akan men-setup klien yang lain. Di sini kami menggunakan klien Ubuntu. Langsung saja buka VirtualBox. Oke, kita new. Kita beri nama misalnya klien Ubuntu. Nah, kita pilih ISO image yang sudah uh, kita download sebelumnya. Oke, open. Oke, itu kita bisa pergi ke hardware atau ya kita sesuaikan saja base memorinya.
Oke, ke hard disk juga. Ya, oke. Ya, mungkin 10 12 giga cukup. Kalau sudah, langsung saja kita finish. Setelah itu kita ke settings, ke network. Kita ubah attach to-nya ke internal network. Oke, name-nya juga sudah sesuai dengan adapter 2 di MikroTik OS tadi. INTNet, kalau sudah pas, kita oke. Nah, sekarang eh, kita buka Winbox. Oke, run. Oke, kita connect. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, kita harus run klien Ubuntu-nya terlebih dahulu sebelum membuka Winbox, sebelum connect ke Winbox. Kita kembali ke VirtualBox tadi. eh, kita run klien Ubuntu kita. Kita mungkin boleh menggunakan yang sudah pas. Oke, kita run dulu klien Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini eh, kita klik try or install Ubuntu, tapi karena kami sudah melakukan proses instalasi tadi, jadi kami akan menggunakan Ubuntu yang sudah kami install. Oke, karena proses instalasi klien Ubuntu ini memakan waktu yang tidak sebentar ya. Oke, kalau sudah kita buka Winbox, kita connect. Oke, langsung saja kita connect. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah kita klik OK aja. Oke. Jadi pertama-tama kita harus beri alamat IP untuk jaringan lokal. Kita ke IP, oke, address, oke, kita add address misalnya 192.168.88.1 Oke, untuk network kita beri 192.168.88.0. Oke, interface-nya kita pilih ke Ether 2. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita buat eh, DHCP server. Kita klik tombol IP di DHCP server. Habis itu eh, kita ke DHCP setup. Kita pergi ke tab DHCP setup. Nah, kita pilih yang Ether 2, interface Ether 2. Oke, next. Oke, untuk
DHCP address space-nya ya sudah pas. Next. Gateway for DHCP network juga sudah pas. Next. Addresses to give out-nya juga sudah pas. Kita next. DNS servernya itu 8.8.8.8. Dan 1.1.1.1. Oke, next. Oke, setelahnya kita akan konfigurasi firewall atau NAT. Eh, Step ini apa sih tujuannya? Tujuannya eh, agar klien Ubuntu tadi bisa internetan. Itu sih. Oke, kita ke IP firewall. Oke, di tab general kita masukkan informasinya. Chain kita masukkan src NAT. Oke, kita ke IP firewall. Kita ke tab NAT. Setelah itu di tab general ya kita add. Di tab general kita masukkan informasi-informasinya. Chain eh, kita setting ke src NAT. Setelah itu out interface-nya kita setting ke Ether 1. Oke, kita apply dulu. Setelah itu action, kita ganti actionnya ke masquerade. Oke, oke. Kalau sudah semua, eh, seharusnya sudah berhasil ya. Kalau gitu, langsung saja saya oper ke Cici untuk menguji keberhasilan dari konfigurasi-konfigurasi tadi. Baik, terima kasih Hilmi. Untuk sekarang, mari kita membuktikan semua kerja keras kita membuahkan hasil atau tidak. Kita akan melakukan pengujian langsung dari VM klien ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengujian akhir. Yang pertama, kita akan cek apakah klien kita sudah mendapatkan IP dari router mikrotik di Linux. Eh, dari awal. Cool. Buka buka terminal di Linux atau command prompt di Windows di dalam VM client. Kemudian kita akan cek apakah klien kita sudah mendapatkan IP dari router MikroTik. Kemudian di Linux saya menggunakan perintah IPA. Kalau di Windows menggunakan ipconfig. Seperti yang terlihat, klien berhasil mendapatkan IP 192.168.88.254 yang berada dalam jangkauan yang kita atur di DHCP server tadi. Ini pertanda baik. Selanjutnya, kita lakukan pengujian konektivitas. Yang pertama, ping ke alamat IP publik, kemudian ping 888 hasilnya reply, artinya klien sudah terhubung ke internet. Yang seperti kita lihat di sini sudah ada balasan ya. Oke.
Kemudian lakukan ping ke www.usuacid di terminal klien. Lalu kita uji DNS-nya dengan ping ke sebuah nama domain ping www.usuacid. Berhasil juga. Ini yang membuktikan bahwa resolusi nama domain berfungsi dengan baik. Kemudian membuka browser di VM client, ketik alamat google.com, lalu usu ACID di address bar. Tampilkan halaman yang berhasil dimuat. Untuk pengujian paling akhir, kita buka web browser dan coba akses situs www.usuacid dan berhasil. Situsnya terbuka dengan sempurna. Kita coba Google dan semuanya lancar. Baik, Oke, terima untuk kasih. kesimpulannya. Baik, terima kasih untuk Cici dan Hilmi yang sudah menjelaskan. Jadi mungkin untuk sedikit kesimpulan eh, bahwa virtual machine yang kita setup menggunakan VirtualBox ini telah berhasil terkoneksi dengan benar, di mana Linux di virtual machine kita, Linux di VirtualBox kita dapat terkoneksi dengan internet yang kita hubungkan melalui MikroTik tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam untuk Bang Rivaldo.